Breaking news, Bima Sakti tak lagi tangani Timnas U17. Ketua Umum atau Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan akan mencari sosok pelatih baru untuk menangani Timnas Indonesia U17. Sebab Bima Sakti yang sebelumnya menjadi pelatih skuad Garuda Muda diberikan posisi baru, yakni membantu sosok Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, Bima Sakti memimpin Timnas Indonesia U17 dalam gelaran Piala Dunia U17 2023. Namun sayangnya, pelatih asal Balikpapan itu belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Skuad Garuda Muda yang tergabung di grup A mengoleksi 2 hasil imbang dari Panama dan Ekuador, serta 1 kekalahan dari Maroko. Alhasil Timnas Indonesia U17 gagal melenggang ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Karena itu Bima Sakti pun sudah tidak menangani Timnas Indonesia U17. Erick ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lain untuk menggantikan posisi Bima Sakti. Kemarin kita kasih kesempatan Coach Bima Sakti untuk menangani Timnas Indonesia U17, tapi belum berhasil, kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis 18 Januari 2024. Saya bilang untuk U17 berikutnya ya kita kasih kesempatan pelatih yang lain, sambungnya. Namun begitu, Erick menjelaskan kalau Bima Sakti akan menghuni staf kepelatihan Timnas Indonesia U20 yang dinakodai Indra Syafri. Besar kemungkinan mantan pemain Persiba Balikpapan itu akan menjadi asisten pelatih. Saya sudah bicara sama Coach Indra. Coach Bima Sakti kita masukkan ke Timnas Indonesia U20. Ini kan bagian dari tadi. Kita mencari pelatih-pelatih baru juga. Jangan sampai saya atau Pak Zainuddin lagi yang jadi pelatih, jelas Erick. Hasil Vietnam versus Indonesia versi superkomputer. Vietnam bentrok dengan Indonesia pada matchday 2 grup D Piala Asia 2023. Berikut ini prediksi duel Golden Star Warrior dengan skuad Garuda menurut superkomputer. Vietnam versus Indonesia berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 19 Januari 2024. Pertandingan itu kick off pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Indonesia tak dijagokan memetik kemenangan. Superkomputer dalam hal ini, Opta Analisis, memprediksi peluang kemenangan Indonesia hanya di angka 29,6%. Sementara itu, kemenangan Vietnam ada di angka 45%. Hasil imbang Vietnam versus Indonesia ada di angka 25,4%. Dalam 6 pertandingan terakhir, Vietnam memang tak terkalahkan melawan Indonesia. Hasilnya, Vietnam menang 3 kali atas Indonesia dan imbang 3 kali. Bersama Shin Tae-yong, Indonesia tak cuma belum menang melawan Vietnam, imbang 2 kali dan kalah 2 kali melawan Vietnam. Tim Merah Putih asuhan pelatih Korea Selatan itu juga belum mencatatkan gol. Bagi Indonesia dan Vietnam, duel kali ini akan menjadi penentu nasib di Piala Asia 2023. Keduanya menelan kekalahan pada pertandingan pertamanya. Indonesia kalah 1-3 dari Irak, Vietnam ditumbangkan Jepang 2-4. Poin penuh penting untuk Indonesia dan Vietnam untuk mengejar tiket ke babak 16 besar via jalur peringkat 3 terbaik. Media Inggris soroti lemahnya pertahanan Timnas Indonesia. Media asal Inggris Portsmouth menyoroti lemahnya pertahanan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia. Menurut media Inggris itu, pertahanan Garuda terlalu lemah dalam beberapa laga terakhir karena terlalu mudah diserang dan mereka pun memprediksikan hal serupa akan terjadi saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia. Dan pertandingan tersebut akan terjadi di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Jumat 19 Januari pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Pertemuan 2 wakil Asia Tenggara itu pun diprediksi akan berlangsung ketat karena mereka sama-sama mencari poin perdana di Piala Asia. Sebelumnya, Vietnam menelan kekalahan 2-4 dari Jepang, sedangkan Timnas Indonesia takluk 1-3 dari Irak. Namun, meskipun menelan kekalahan di laga pembuka, Vietnam sendiri akan mencoba mengulangi kesuksesannya di Piala Asia 2019.
Kala itu, Vietnam berhasil melaju ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik usai menelan 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Berbeda dengan Vietnam, Timnas Indonesia justru mendapatkan sorotan dari Sportsmall. Sebab skuad Garuda dianggap ceroboh dalam lini pertahanan. Pasukan Sinteyong agak ceroboh dalam bertahan selama beberapa bulan terakhir. Kebobolan banyak gol dalam 3 dari 4 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi. Tulis Sportsmall. Selain itu, Timnas Indonesia juga dianggap memiliki pertahanan lemah selama di Piala Asia. Sinteyong yakini Indonesia menang atas Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara soal persiapan laga kedua grup D Piala Asia 2023 lawan Vietnam. Pada laga perdana, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak pada Senin 15 Januari. Dan hasil tersebut membuat skuad Garuda berada di ranking terbawah grup D. Timnas Indonesia sendiri kalah produktivitas gol dari Vietnam meski sama-sama mencatatkan selisih 2 gol. Vietnam sendiri juga menelan kekalahan dari Jepang dengan skor 2-4 pada laga perdana. Usai laga melawan Irak, Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi Vietnam. Dan duel tersebut akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada hari Jumat 19 Januari malam. Dan duel kedua tim itu dipastikan akan berlangsung sengit. Pasalnya, laga itu jadi persaingan antara 2 tim raksasa di Asia Tenggara. Duel ini juga untuk memperpanjang nafas kedua tim di ajang Piala Asia, dan Sinteyong selaku pelatih angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui kekalahan lawan Irak kemarin. Namun meskipun begitu, ia sudah mempersiapkan seluruh skuad Timnas Indonesia dengan baik. Dan ia yakin Timnas Indonesia akan meraih kemenangan pada laga melawan Vietnam. Kami kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Akan tetapi, kami akan mempersiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya melawan Vietnam, agar kami dapat meraih kemenangan. Ujar Sinteyong dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Sempat kencing darah, begini kondisi terkini Jordi Amat. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku sempat mengalami kencing darah saat melawan Irak. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak di Piala Asia pada tanggal 15 Januari yang lalu. Pada kesempatan tersebut,